الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita kembali dapat berkumpul di dalam masjid ini untuk menunaikan kewajiban, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 117. Sore hari ini kita akan belajar tentang tata cara sembahyang sunat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Cara salat sunat duha. Jadi sembahyang sunat duha ini termasuk sembahyang yang disunnahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Arti sunnah digawi bapahala, namun gak ada digawi ya kalau berdosa. Jadi sembahyang sunat duha ini waktunya ketika sudah terangkat matahari, ya sekitar jam 7-an sudah masuk, ya kira-kira masuk sudah waktu duha sampai panjang waktu duha ini lah sampai jagat matahari. Nah, jagat matahari, bila jagat matahari itu di atas kepala itu habis waktu duha. Nah, jadi sembahyang duha tuh jam 7 kah, jam 8 kah, 9, 10, 11, jam setengah 12 kah, kawat sembahyang duha, waktunya panjang. Tapi yang afdalnya itu sekitar jam 9-an. Nah, itu waktu yang afdal. Salat duha dikerjakan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Nah, jadi yang paling sedikit atau sekurang-kurangnya sembahyang duha ini 2 rakaat. Kadada 1 rakaat lah, 2 rakaat. Nah, misalnya hari-hari kau menggawi ini 2 rakaat, 2 rakaat. Alhamdulillah benar kau menggawi. Dan paling
banyaknya 12 rakaat. Nah, kalau paling banyaknya 12 rakaat. Jadi tapi menggawinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 kali menggawi, nah 12 rakaat. Dan paling afdolnya, paling banyak pahalanya 8 rakaat. Kenapa jar? Nang paling afdolnya 8 rakaat, tapi nang paling banyaknya 12 rakaat. Kenapa kada nang 12 rakaat itu nang afdolnya? Nah, khairul umuri awsatu hajar. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. Kalau 8 rakaat itu kan banyak kada, sedikit kada, pertengahan. Amun kita menggawi 2 rakaat asa kadikitan jar. Amun menggawi 12 rakaat iya paling sehari itu ya, isuk bisa kada lagi kita gawi. Nah, jadi 8 rakaat itu sadang aja. 8 rakaat itu berarti 4 kali menggawi. Ya kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 kali menggawi. Nah, jadi amun kita nang hanyaran menggawi ini jangan langsung 12, jangan langsung 8, ya di 2 rakaat gini dulu. Di 2 rakaat. Waktu mengerjanya dari timbul matahari sampai gelincir matahari. Sebenarnya lah bila ada riwayat mengatakan, kan waktu isyraq kemarin, waktu isyraq itu bila timbul sebagian matahari itu masuk waktu isyraq. Nah, ada juga mengatakan bila masuk waktu isyraq masuk juga waktu duha. Nah, ada juga itu. Jadi bila pian toh imbah tuntung mengerja sembahyang isyraq, berdiri pula pian sembahyang duha sudah kawa. Karena sudah timbul matahari. Nah, kayak itu. Dari timbul matahari sampai gelincir matahari. Nah, gelincir matahari itu waktu zuhur lah, waktu zuhur. Iya, panjang waktunya sampai waktu zuhur. Nah, lafaz niatnya usallinya bahasa kita nih. Usalli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi sembahyang duha inilah kada disunahkan berjamaah. Tapi kalau seandainya menggawi berjamaah boleh hai gitu nah. Boleh hai. Tapi kada disunahkan berjamaah. Jadi menggawinya masing-masing aja, sorangan-sorangan aja. Jadi usalli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyang sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya. Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar aku sembahyang sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ayatnya pada rakaat pertama sesudah Fatihah baca surah wasyamsi. Namun hafal lah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Atau misalnya kada hafal wasyamsi wa duhaha, napa? Atau surah Al-Kafirun. Nah, jadi rakaat pertama sesudah Fatihah, namun kada hafal surah wasyamsi wa duhaha, baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu. Dan pada rakaat kedua sesudah Fatihah baca surah wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau hafal mengkada hafal atau surah Al-Ikhlas yaitu qul huwallahu ahad.
Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi rakaat pertama sesudah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua sesudah Fatihah qul huwallahu ahad. Hanya mana aja tah? Mangga dah hafal nang wasyamsi wa duhaha lawan surah wadduha tah. Nah, 2 rakaat kan salam. Jadi lamun pian hendak menambahi pulang, keui pulang ka itu pulang 4 rakaat misalnya jadinya. Hendak menambahi pulang biasanya keui pulang 2 rakaat 6 rakaat. Keui pulang 2 rakaat 8 rakaat. Nah, kena doanya itu sekali aja terakhir membaca. Jangan 2 rakaat berdoa, 2 rakaat berdoa karena kayak itu. Doanya sekali aja kenapa sudah terakhir. Atau misalnya pian mengerjakan 2 rakaat aja nih. Hendak haur. Apakah misalnya? Nah, berdoa sekali aja. Ini doanya nah. Tuntung salam. Adapun doanya bewirid lejar, hendak bewirid kah, hendak ada kah, hendak langsung berdoa kah? Kali depan dipadahkan sembahyang duhani tuntungnya atau bewirid kada langsung berdoa aja. Adapun doanya sebelum berdoa adabnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, hanya doa ini dibaca. Allahumma inna duhaa duhauka. Di dalam buku Risalah Amaliyah ada juga, di dalam kitab Imdad ada juga sembahyang doa sembahyang sunat duha nih. Allahumma inna duhaa duhauka. Kalau diartikan tuh Allahumma ya Allah, sesungguhnya waktu duha yaitu waktu duha engkau. Kan waktu itu kan waktu duha namanya, mulai sekitar jam 7-an timbul matahari terus sampai zuhur, itu kan waktu duha dah. Nah, itu waktu duha milik engkau ya Allah. Sesungguhnya waktu duha itu waktu duha milik engkau. Jadi waktu duha itu termasuk waktu yang mulia. Sampai-sampai Allah Ta'ala memakai kalimat duha itu di dalam Quran. Allah bersumpah wadduha, ayalah, demi waktu duha ya Allah. Jadi Allah Ta'ala nih. Nah, wasyamsi wadduhaha, jangan Allah Ta'ala berfirman di Quran demi matahari dan demi waktu duhanya. Nah, pakai Tuhan untuk bersumpah. Berarti mulia nih waktu duha nih. Wal bahaa bahauka. Kalau maknanya itu dan keagungan, yaitu keagungan engkau. Jadi yang sebenarnya agung itu Allah Ta'ala, yang maha agung itu Allah Ta'ala, dan keagungan yaitu keagungan engkau. Wal jamala jamaluka, wal jamala jamaluka, dan keelokan atau keindahan yaitu keindahan engkau ya Allah. Yang mana keindahan itu yaitu keindahan keelokan engkau. Ya, kalau mimnya ba'alif lah itu maknanya elok, indah, jamal, elok. Tapi kalau jamal, nah mimnya kada ba'alif itu artinya unta. Kalau jamal itu elok, tapi kalau jamal mimnya kada ba'alif unta.
wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal quwwata quwwatuka, dan kekuatan quwwatuka, yaitu kekuatan engkau. Hakikatnya nang basic kekuatan untuk Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala lemah, kita pun lemah juga. Wal quwwata quwwatuka, kekuatan yaitu kekuatan kau. Wal qudrata qudratuka, dan kekuasaan yaitu kekuasaan engkau ya Allah. Hakikatnya nambah kuasa tuh pian bahasa kitanya. Nang kuasa tuh Allah Ta'ala, kekuasaan yaitu kekuasaan engkau. Wal ismata ismatuka, wal ismata ismatuka, dan pemeliharaan yaitu pemeliharaan engkau. Maksudnya nang kawa memelihara kita yaitu Allah Ta'ala, yang kawa memelihara kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu minta peliharakan lawan Allah Ta'ala. Bila rumah mengunci rumah, hati kita kuat tawakal lawan Tuhan. Ya Allah peliharakan rumah ulun, ya Allah peliharakan kendaraan ulun, ya Allah peliharakan pohomaan ulun. Nah, minta lawan Tuhan. Karena kita kada kau memelihara dari dimakan tikus, dimakan hampangau, dimakan pipit pohomaan. Nah, cuman apabila dimakan tikus, dimakan pipit, dimakan hampangau, memang sudah takdirnya, ya kita yakin akan itu adalah memang rezekinya. Bila kita relakan, kita dapat pahala sedekah, bersedekah lawan tikus binatang. Nah, jauh bagus ya kita minta peliharakan lawan Tuhan. Ada ulama berkata supaya pohomaan kita dijaga Allah dari dimakan binatang, maka bila tuntong batanam, pekuliling kita mengelilingi pohomaan kita sambil membaca ayat kursi. Misalnya nih pohomaan segi 4, berjalan aja kita mulai sini misalnya, mulai manakah? Sambil baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di jalan misalnya la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Terus misalnya habis membaca ayat kursi, sambung pulang ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la sampai sakolilingan, sampai sampok. Misalnya membaca ayat kursi berapa kali kawa kita berjalan itu sampai sampok, baca terus. Bila habis tuntung baca pulang sambung ayat kursi. Insyaallah berkat ayat kursi Allah Ta'ala menjagakan kebun kita, pohomaan kita daripada dimakan binatang, insyaallah dengan izin Allah. Ujar ulama ada pepandir kita. Sama ya juga nang di kia saya nang lain juga kayak warung pian bisi warung misalnya supaya dijaga Allah Ta'ala warung pian sambil berjalan sambil berkeliling apa aja ulah ayat kursi, baca ayat kursi berkeliling. Nah, mana dapat pahala baca Quran pulang, niatnya supaya dijagakan Allah Ta'ala warung atau rumah misalnya, rumah supaya dijagakan Allah. Berkeliling aja mengelilingi rumah sama baca ayat kursi berkeliling. Insyaallah dijaga Allah Ta'ala daripada setiap kejahatan, kemalingan, kecurian dan lain sebagainya. Allahumma in kana rizqi
fis samai fa anzilhu. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Kalau artinya tuh Allahumma ya Allah, in kana jika ada rizki ulun fis samai pada langit fa anzilhu maka turunakan ya Allah. Seandainya rezeki ulun ada bukan di langit ya Allah turunakan julung ka ulun. Ini doa ini bagus kabul ini para jakian. Ya Allah jika rezeki ulun di langit turunakan fa anzilhu. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Dan jika ada rizki ulun deh fil ardi di bumi, di dalam bumi fa akhrijhu maka keluarkan daripada bumi itu julung ka ulun. Bila di langit turunakan, bila di bumi keluarkan. Gasan ulun maksudnya. Wa in kana qalilan fakassirhu. Wa in kana qalilan fakassirhu. Dan jika ada rezeki ulun itu sedikit, qalilan itu sedikit, fakassirhu maka banyak ya. Bila sedikit misalnya rezeki ulun banyak ya Allah, supaya ulun banyak berezeki. Nah, bila sedikit banyak. Wa in kana mu'assaran, wa in kana mu'assaran fayassirhu. Wa in kana mu'assaran fayassirhu. Dan jika ada rezeki ulun tuh ngalih mencarinya, mu'assar itu ngalih mencarinya, fayassirhu maka mudahkanlah ya Allah. Kan nyaman kalau bila orang tuh mencari rezeki ini nyaman aja gitu kada sampai beripu-ripu awak, kada sampai bersakit-sakit awak. Ada ulun nonton di TV kada di HP orang tinju, dudurah mohon, tapi bila menang dapat hadiah bang, sakit kalau tuh mencari rezeki sakit, mau hancur gigi, kepaculan mau bebonyok-bonyok, berdarah, tapi bila menang dapat hadiah. Nah kita kadang gitu, kita dapat rezeki itu awak sehat, awak kada uyuh, rezeki mudah gitu. Nah ulun lihati gitu mah kasihannya jalan mencari rezeki nih sampai dipukuli orang tinju lah. Jika susah mudahkan ya Allah. Ada orang mencari rezeki, nah ada yang sampai ketinggalan sembahyang kasihannya gitu. Sampai ketinggalan sembahyang tuh. Kasihan benar. Maka kada diqadanya balang sembahyang. Padahal apa? Kau aja sembahyang gitu. Cuman inya kada hakon sembahyang, sibuk mencari rezeki aja. Kasihan ini tuh ditipu oleh dunia. Nah, jika susah ngalih mudahkan ya Allah. Ya pokoknya lah bila Tuhan tuh memudahkan kita, nyaman kita sudah mencari rezeki kita. Jadi kuncinya tuh kita minta lawan Tuhan, berserah lawan Tuhan masalah rezeki ini. Jangan mengandalkan kepintaran kita, jangan mengandalkan keharatan kita dalam mencari rezeki. Kita ini kan ada daya dan upaya, kita ini mengandalkan akan Allah Ta'ala, yang kita andalkan Allah Ta'ala yang membantu kita. Mudahkan. Wa in kana haraman fatahhirhu. Dan jika ada rezeki ulun itu haram, fatahhirhu maka bersihkan akan dia. Bersihkan akan dia.
Maksudnya anu leh ya, asalnya haram jadi halal leh. Mau gerang halal haram jadi halal, kada kayak itu Pak. Maksudnya tuh ya kesimpulannya minta rezeki nang halal tuh Pak, jangan haram gitu maksudnya. Minta rezeki nang halal aja, nang bersih, jangan nang haram. Ya ada orang juga dapat rezeki tapi dengan cara yang haram. Nah kita minta lawan Tuhan, ulun minta yang halal ya Allah. Wa in kana haraman, jika adalah haram, at-tahiru maka sucikan atau halalkan, bersihkan akan dia. Artinya kita tahu nama nang halal, nama nang haram ya Allah. Nang mana nang suci, nang mana nang najis. Itu nah. Sudah kalau sampaikan ya tentang kada boleh memakan paisan wanyi. Sudah kalau sampaikan kemarin ya. Sudahlah. Jadi wanyi itu kalau masih berbentuk telur itu halal. Tapi kalau sudah berubah menjadi ulat dulu berubah menjadi kayak ulat, hanya kayak berbentuk anak wanyi, hanya jadi wanyi. Nah itu kada boleh lagi ya. Mun anak wanyi itu ada lagi berbentuk telur. Ya, ada orang yang olah anak wanyi itu dipaisnya, diolahnya iwak nyaman ya. Iya memang nyaman, tapi di dalam kitab Sabil Mu'tadin Ujadatu Kalampayan, anak wanyi itu kada boleh dimakan, ada halal. Tapi kalau masih berbentuk telur, ya inilah telur, tapi masih bentuk telur lah dari binatang yang tidak halal dagingnya dimakan, itu telurnya itu halal. Asal berbentuk telur masih telur buaya halal ujuran, tapi buayanya haram. Asal masih berbentuk telur itu maksudnya di dalamnya itu ada masih kuning dan putih, tenang kan telur itu ada kuning ada putih. Tapi kalau dibuka telur buaya tuh, nah ada sudah berbentuk buaya, nah tak ada halal lagi ya. Pian berjalan di higa rumah tetamu hintalu ular, bujur hintalu ular. Lalu pian bersihkan korongkongnya, misalnya pian pacah masih berbentuk telur kuning putih, halal lah, halal. Masalah halal aja, amun ulun bisa kita makan di rumah. Jijik ulun, gair. Nya kayak ini telur dari binatang yang tidak halal dimakan, telurnya itu halal. Kayak apa, buaya kan ada halal tuh dagingnya, apa ular kan ada halal tapi telurnya nang nyata benar ya telur penyu tuh dijual orang kan, penyunya tuh kan halal, kayaknya hidup dua alam. Penyu tuh ada halal tapi telurnya itu halal. Pian misalnya di rumah nih menyimpunin apa di dalam lemari, tetamu 10 buting telur cacak halus, telur cacaknya lamun hakun hak amun masih dipacah masih berbentuk telur yang belum berbentuk anak cacak halal. Bujuran halal, cuman masalah jijik kadanya ya gak menurut jijik bang, biar diupah kalau nggak ada makan juga. Cuman ulun ada kan hukumnya narai halal gitu. Nah amun telur ayam mah nyata benar halal, telur ayam tuh karena binatangnya tuh halal dagingnya. Nih binatang nang kada halal dagingnya dimakan, nah nyebet telurnya tuh halal kalau masih berbentuk telur, termasuk telur wanyi itu deh halal. Tapi kalau sudah berbentuk menjadi anak wanyi, nah itu kada halal lah dipais itu. Jangan lagi misalnya pernah makan nih, jangan lagi sudah tahu hukumnya nih. Nah jadi perlu juga kita yang mana nang halal, yang mana nang haram gitu. Ada juga biarlah di kadang-kadang di higa rumah kita di WC ada yang kayak siput
nang di dinding tuh kada halal aja itu. Kalau misalnya ada bewak gitu dia ambil lalu di sate, ada siput kah, bekicut kah, itu namanya yang menempel-nempel di dinding rumah, gonol kayak ini. Nah, itu kada halal itu. Jadi jika haram maka halalakan atau bersihkan, suciakan akan dia rezeki ulun. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Dan jika ada ia jauh, misalnya rezeki ulun itu jauh misalnya di ujung dunia jauhnya, faqarribhu maka dekatakan, parakakan akan dia. Jadi mudirnya tuh rezekinya nang datang ke kita. Itu nyaman kalau itu. Kada kita tuh menang mendatangi ke ujung dunia sih ambil kau Yohan. Rezekinya nang datang ke kita nah nyaman kalau itu. Tuhan memudahkan jika jauh parakakan ya Allah. Termasuk mudah juga dimudahkan Allah Taala. Nah, jika jauh maka parakakan akan dia. Faqarribhu bihaqqi duhaika, dengan berkah waktu duha engkau. Jadi waktu duha itu berkah. Bagi kita situ isi sembahyang duha walaupun 2 rakaat. Nah, lalu kita bertawasul dengan waktu duha. Allah Ta'ala juga bersumpah dengan menggunakan waktu duha. Wadduha wal laili idza sajad, dengan berkat waktu duha engkau. Wa bahaika, dengan berkat keagungan engkau. Wa jamalika, dengan berkat keelokan engkau, keindahan engkau. Wa quwwatika, dengan berkat kekuatan engkau ya Allah. Wa qudratika, dan dengan berkat kudrat atau kekuasaan engkau. Atini, beri akan daku, beri akan daku. Atini ma tu nikmat ataita yang engkau beri, ibadakas salihin, akan hamba-hamba engkau yang saleh. Artinya beri ulun sebagaimana pian memberi kepada orang-orang saleh, beri juga ulun itu. Nikmat-nikmat yang pian, anugerah-anugerah karunia yang pian beri kepada orang-orang saleh, hamba-hamba yang saleh. Nah, itu beri juga ulun ya Allah. Beri juga ulun. Nah, pada Allah beri kepada hamba-hamba Allah yang saleh ilmu, ma'rifat ya Allah, iman, Islam ya Allah, ihsan, banyak lagi. Nah, itu beri juga ulun ya Allah. Nah, itu sekilas daripada makna doa sembahyang duha. Kan bagus maknanya tuh. Bila kabul tuh, insyaallah mudah aja masalah rezeki. Mudah aja masalah rezeki. Tapi ingatkan, kita beramal di dunia ini itu balasannya di akhirat. Ingatkan itu. Jangan kayak ini. Lawasnya aku sembahyang duha aja kada sugih juga aja. Bila hendak sugih bacari, bila hendak berduit bacari. Kita ini supaya sugih di akhirat, gitu lah. Supaya sugih di kubur. Kita beramal di dunia ini balasannya kita di kubur, bukan di dunia. Seandainya di dunia kita nyaman juga, itu anugerah Tuhan aja, sekedar anugerah Tuhan ya, bukan balasan amal kita, bukan balasan amal kita. Nah, sudah tahu kayak itu kan ya Allah, supaya kita istiqomah. Walaupun kita misalnya kada sugih, kita gawi terus sembahyang duha, walaupun kita kada sugih di dunia nih, kita gawi terus karena kita percaya balasannya kayaknya di akhirat, bukan di dunia. Amun orang menyangka balasannya di dunia, manggawi seminggu kada dijual hasilnya ampihah sudah aja sembahyang duha. Inya memandang di dunia, pacangan dibalas menurut inya. Ampihah sudah aja kada ada hasilnya juga. Nah, pada hasilnya kita di akhirat. Di akhirat kita beramal nih supaya nanti hasilnya di akhirat. Kenapa jadi di akhirat hasilnya? Karena di akhirat itu kita nang perlu benar. Mun di dunia ini kita misalnya ya ala kadarnya aja, kau aja hidup, kau aja menghina, kau aja tertawa, kau aja senyum.
biar duit kan tapi banyak. Di akhirat itu biarlah kita perlu banyak pahala. Perlu banyak pahala di kubur itu, kita perlu banyak pahala supaya kita nyaman. Jadi nang perlu nanti kita balasan Tuhan gini di kubur, di akhirat, bukan di dunia gitu lah. Nah jadi itu tata cara sembahyang duha ketahui kalau sudah leh. Nah kena gawe lah isok lah waktu duha sekali barang seumur hidup menggada kawah hari-hari 2 rakaat aja dulu. Nah ini jadilah sembahyang duha ini di antara keutamaannya bila menggawi itu 2 rakaat aja itu diampuni dosa, walaupun dosa itu banyak sebanyak buih di laut. Asal tahu ya adalah sembahyang duha ini di antara fadilatnya dosa kita diampuni Tuhan, walaupun dosa kita ini banyak sebanyak buih di laut itu diampuni Tuhan. Banyaknya itu diampuni Tuhan. 2 rakaat jam gawe tah. Ada juga riwayat mengatakan sembahyang duha ini 2 rakaat jam gawe diampuni dosa-dosanya, kesalahannya sebagaimana inya baru lahir dari perut ibu. Nah, kayak bayi baru lahir artinya kan lebih bisi dosanya diampuni Tuhan. Nah itu bagus benar lah. Lawan juga ada riwayat mengatakan orang sembahyang duha ini walaupun misalnya 2 rakaat itu pahalanya seperti pahala berumrah. Luar biasa pahala berumrah ke Makkah. Apabila sembahyang duha ini digawi 2 rakaat pulang nih fadilatnya, niscaya inya tidak dicatat daripada golongan orang-orang yang lupa. 2 rakaat jam gawi sembahyang duha nih itu inya tidak dicatat daripada golongan orang-orang yang lupa kepada Allah. Artinya orang yang ingat dicatat sebagai orang yang ingat kepada Allah. 2 rakaat menggawi. Apabila inya menggawi 4 rakaat inya dicatat termasuk hamba-hamba yang ahli ibadah. Ada 4 rakaat aja sisanya begawi dunia lagi misalnya sembahyang duha 4 rakaat. Nah itu dicatat sebagai ahli ibadah. Bila inya menggawi 6 rakaat maka seharianan itu inya dipelihara Allah Ta'ala daripada setiap musibah dan kesusahan dan kepicikan hidup. Nah itu bila 6 rakaat. Siapa yang mengerjakan 12 rakaat 12 rakaat kan paling banyak tadi, berarti 6 kali menggawi itu, niscaya Allah bangunkan baginya suatu istana di dalam surga. Jadi lamun hendak pulau rumah di surga isok hendak pulau rumah di surga gawe sembahyang duha berapa 12 rakaat 12 rakaat. Lawan juga disebutkan dalam riwayat orang yang melazimi sembahyang duha itu inya masuk surga kena dari pintu, namanya pintu tuh ad-duha, babud duha namanya. Ya pintu surga tuh banyak. Ada orang misalnya ahli shalah, ahli sembahyang lewat babus shalah, ahli sedekah, babus sedekah, bab pintu. Orang katanya sembahyang duha, babud duha lewat situ inya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Lawan juga fadilat sembahyang duha ini, bila inya menggawi hari itu walaupun 2 rakaat, maka Allah hindarkan dia daripada sesuatu yang maulah sakit hati. Dan inya hari itu dalam jaminan Allah, dalam pemeliharaan Allah. Jadi pian lamun hendak bahagia atau seharianan sama man, supaya pian tuh ada sakit hati. Kan macam-macam ini problem hidup nih, maulah kita hati ini apakah ada nyaman, sakit hati apakah, supaya ada sakit hati, supaya hati kita ini gembira terus, gawi sembahyang duha. Sembahyang duha walaupun 2 rakaat, insyaallah kita seharianan itu kada sakit hati kita, hati kita bahagia, nyaman gitu. Walaupun kita kan tapi banyak bisi duit, tapi hati kita bahagia. Lawan juga di samping hati kita bahagia, diri kita nih dijaga Allah, dijamin dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya tuh hari itu tuh Tuhan menjaga kita. Walaupun misalnya nuklir jatuh dari atas, nuklir deh gugur, atau harusnya nuklir yang paling hebat lagi, seandainya langit tuh runtuh, insyaallah kita selamat tetap karena Tuhan yang menjagakan. Langit tuh runtuh misalnya, kita tetap selamat. Nah itu sembahyang doa. Lawan juga fadilah sembahyang duha ini sama kita pahala bersedekah sebilang sendi-sendi yang ada di batang tubuh kita. Pian tahu lah sendi-sendi itu ini nah. Nih, antara ini lawan ini nah. Ada nih penyambungnya nih. Ini sendi namanya. Mun kadida sendi ini kan kalau kita menggerakkan kayak ini. Nih kemudian antara ini dan ini, nah ada sendinya nah. Ini namanya sendi namanya ini, nama nyambung nih nah. Antara landau kita, paha kita nih sendi. Jari-jari batis kita nih ada sendinya nih. Pinggul kita nih ada sendinya nih. Di batang tubuh kita nih pian tahulah berapa jumlah sendinya, disebutkan dalam riwayat hadis. Ujar Rasulullah, pada diri manusia itu terdapat 360 sendi. Kalau bahasa itu cacukuan. Nah, 360 sendi di batang tubuh kita nih. Nabi kita tuh padahal sini bukan peneliti, bukan dokter, bukan profesor, tapi sini diberitahu oleh Allah Ta'ala, wahyu dari Allah Ta'ala. Dan memang benar diteliti di zaman sekarang di kedokteran, di batang tubuh kita nih jumlahnya itu sendi itu 360 sendi. Ujar Rasulullah nih. Lalu ujar Rasulullah, maka hendaklah manusia itu dia bersedekah sebilang sendi-sendinya. Disuruh Rasulullah kita bersedekah sebilang sendi kita berapa tadi? 360 sendi. Amun ibarat duit anggaplah 360.000 sehari bersedekah. Awalah, mun di duitnya kayak apa? Kan sendi-sendi ini nikmat Tuhan. Mun kada ada sendi-sendi ini kita kada kau berjalan, kada kau bergerak. Maka dengan menyukuri nikmat Tuhan kita diberi sendi-sendi, maka kita disuruh bersedekah sebilang sendi ini. Berapa sendi tadi? 360. Sanggupkah kita setiap hari bersedekah 360.000? Setiap hari 300. Orang sogiin kayaknya kada kau bersedekah kayak itu. 360, bah kita kada berduit juga ya. Di dompet paling berapa? Paling 10.000 bisa duit. Nah, kada kawal ya lah. Nah, tapi ujar Rasulullah, ujar sahabat, siapa yang kawa, siapa yang sanggup wahai Rasulullah bersedekah setiap harinya 360 real ya, 360.000 misalnya, atau dirham. Sedangkan sahabat-sahabat Rasulullah itu banyak yang miskin-miskin. Nah, lalu ujar Rasulullah menyambung, sidin bersabda,
Misalnya ada hingus ya Rasulullah di dalam masjid, atau kotoran dalam masjid yang inya timbuni akan dia, karena kan bahari di zaman Nabi itu kan lantai masjid itu pasir aja. Bila ada orang beludah hingus itu membuanginya atau menghilangkannya itu dengan ditimbuni pasir hilang. Mun kayak kita nih kan kada awas sudah bakalan mikir, ada awas ditimbuni pasir, ya kita hilangkan aja, kita ambil tisu misalnya, atau teh jacak kita buangi. Nah, atau sesuatu yang engkau buang daripada jalan, sesuatu yang mengganggu di jalan, ikam hilangkan daripada jalan. Nah, itu sedekah juga jisidin. Mun kita kada kawa bersedekah duit 360.000, bila ada di masjid teh cacak buangi, itu sama bersedekah. Bila ada di jalan duri, kita singkirkan, paku kita singkirkan supaya orang nyaman berjalan, itu sama bersedekah sebilang sendi-sendi tadi. Amunnya kada kawaju aja Rasulullah menggawin itu, kenapa orangnya kada ka masjid juga, orangnya kenapa ya kada menemukan di masjid ini kotoran misalnya, atau misalnya di jalan kada ada duri-duri, kada ada paku-paku disingkirkan, maka jasidin ikam sembahyang 2 rakaat sembahyang duha itu sudah menyemai, mencukupi ikam bersedekah sebilang sendi-sendi yang ada di batang tubuh ikam. Nah, jadi sembahyang duha itu menempati pahala sedekah. Bila kita sembahyang duha walaupun 2 rakaat, sama kita bersedekah 360. Kenapa misalnya dirham kah dinar kah, sebilang sendi-sendi yang 360 yang ada di batang tubuh kita nih. Nah, itu jadi sembahyang duha ini termasuk sama bersedekah. Walau makanya bila kita tapi ada berduit nih, tapi ada berduit nih, kada bersedekah nih, tapi kita sembahyang duha nih, kina di akhirat kita digolongkan ahli sedekah ya. Ajurah kawan nih, bingung kawan nih, maka ikam di dunia aja kada terlihat bersedekah, ikam kada tapi berduit. Nah, jadi jar Allah Taala inya katuju sembahyang duha. Nah, sembahyang duha itu menempati sedekah, bahkan bersedekahnya berapa? 360 sebilang sendi-sendi atau cacukuan yang ada di batang tubuh kita ini. Nah, itu adil nang kita tahu ya lah. Nang kita kada tahu punya kayak lagi kira-kira. Nah, itu gini dulu ya kalau supaya kita nih mau menggawi sembahyang sunat duha nih. Seminggu sekali kah, sebulan sekali kah, mun kada kawa hari-hari nih. Nah, 2 rakaat aja dulu. Nah, 2 rakaat, esok 2 rakaat pulang. Nah, itu adalah sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kawan mengamalkan, mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah dan mati beriman husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, lepas daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.